Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian-kalian semua dan selamat berjumpa kembali tentunya dengan saya Redo Saputra. Buat teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan buat teman-teman yang selalu setia, selalu melihat dan selalu menunggu video-video terbaru dari channel ini, saya ucapkan juga terima kasih banyak sudah mensupport kita, mensupport channel ini, tentunya mensupport saya juga, mensupport kami semua dalam membuat konten-konten yang berbaur tentang misteri. Jika kita berbicara masalah mistis, tentunya kita berbicara tentang rahasia yang tersembunyi. Ya, betul. Atau istilah dari saya, pemahaman yang terselubung di dalam kegelapan. Iya. Baiklah, di samping saya ada, ini saya bilang senior. Bukan. Saya bilang senior saya. Bukan senior. Umur dia lebih muda daripada saya. Cuma kenapa saya anggap dia senior? Nah. Pengalaman mistisnya itu sudah sangat lama daripada saya. Jadi ilmu yang atau pengetahuan yang dia miliki mungkin nggak seberapa dengan apa yang saya miliki. Mungkin saya lebih dari bawah sekali ilmunya daripada Abang Redo tadi. Itu lebay. Oke, selamat datang Rocky. Baik, Bang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung atau bersilaturahmi ke tempat saya. Oke, terima kasih banyak Bang Redo telah mengundang junior ke sini. Ini senior saya. Bukan. Seharusnya saya yang mengundang Bang Redo untuk ke rumah saya dan berdiskusi seperti ini, tetapi malah kebalik. Tema kita hari ini mistis. Jadi akal dan pikiran sebagian orang itu kalau memikirkan tentang mistis itu mereka terfokus pada peristiwa-peristiwa yang menyeramkan. Iya, betul. Seperti sosok kuntilanak, Iya. arwah gentayangan, Betul. dan lain sebagainya. Nah, ada yang percaya, ada yang enggak. Yang ingin saya ketahui dari senior saya ini, Rocky, gimana sih misteri atau mistis menurut Rocky itu gimana? Ya, kalau menurut saya pribadi, Ya. Bang, soal mistis itu seperti sesuatu yang ada tapi tiada. Oh, gitu. Ya. Seperti sesuatu yang ada tapi tiada. Dia tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Tapi dia ada, ya. Tapi dia ada, Bang. Jadi Rocky ini juga mempunyai konten ya, kontennya. Coba diperkenalkan kontennya. Oke. Jangan lupa ya untuk subscribe channel saya, Rocky Project Channel, dan konten saya bukan seperti Bang Redo ini terlampau ekstrim. Kalau konten saya cuma mengungkap misteri, apakah ini betul-betul nyata atau tidak. Gitu, Oke. kan. Jadi kalian buat teman-teman ini nama channelnya apa? Rocky Project Channel. Nah, jangan lupa di subscribe Rocky Project Channel ya. Jadi kata kunci itu Ki. Nah, jadi bukan Ki Pernalewu. Bukan Ki Pernalewu. Ini saya mau tanya Ki. Rocky ini dalam melakukan penelusuran udah pernah di mana aja tempatnya? Sebenarnya saya melakukan penelusuran tuh, Bang, sudah lama. Sudah lama ya. Sudah lama kan, sebelum dimasukkan di channel YouTube. Saya juga cukup terinspirasi dengan channel YouTube Abang Redo ini. Oh. Saya dulu pernah nonton channel YouTube Redo ini, maka saya membuat channel YouTube tadi. Jadi, Bang, kalau istilahnya saya itu junior. Itu baik. Enggak, saya junior Abang Redo nih. Abang Redo ini inspirasi saya untuk membuat konten. Saya sangat terima kasih banyak untuk Bang Redo sudah mengundang saya ke sini, Bang. Iya, sama-sama. Nanti kalau ada waktu saya main lagi di tempat. Oke, Abang harus main ke tempat saya. Iya. Oke, Rocky. Ini kita sedikit buka-bukaan aja Iya, ya. iya. Bukan baju nih, bukaan pengalaman. Iya, betul. Kemarin udah coba di mana tuh? Di pemakaman di Sikoye. Iya. Sikoye. Ada sosok nggak? Ada. Kalau di Sikoye itu, kalau ke sosoknya yang lebih jelas bisa minta dengan Bang Redo ini. Tapi kalau gangguan ya, cuman gangguan kan udah biasa. Tapi kalau yang penampakan asli di Bang Redo. Di Bang Redo ini. Itu cuma sekali di video saya, cuma sekali. Nah. Kami ada salah satu grup. Kalau teman-teman yang mau lihat, silakan DM saya bagikan. Kalau Bang Redo ini dia orangnya nggak sombong. Ya, Kita jangan sombong itu kan. Kita jangan sombong. Itu apa Iya. sombong? Oke, teman-teman, mungkin kalian belum tahu, ini yang saya undang nih Rocky ini dia termasuk orang yang mempunyai sixth sense atau indigo, bisa dibilang indigo. Umur Rocky berapa sekarang?
Sekitaran 18 tahun. 18 tahun. Iya. Kita lihat di umur 20. Kalau masih biasanya kalau masih bisa ngelihat yang kayak gitu di umur 20, berarti emang indigo asli. Mudahan tidak lah Bang. Gimana rasanya bisa ngelihat makhluk-makhluk astral itu, gimana rasanya? Tapi kalau di istilah indigo tidak Bang, kalau istilah itu enggak. Tapi dapat mempunyai rasa dari batinan. Batin terasa ya? Ya, batin merasakan. Tapi kalau indigo ini kurang jelas. Kurang jelas. Coba dikasih pemahaman untuk teman-teman yang Kalau lihat. menurut saya ya, untuk melihat secara gaib itu tidak bisa. Siapapun manusia tidak bisa. Tapi kalau Bang Redo ini sudah tahu, tapi dia sosok tidak tahu tuh. Sosok tidak tahu masalah ini. Dia tahu, tapi sosok tidak tahu. Ini sekalian menguji ilmu saya. Tapi saya bisa melihat dari kebatinan. Kalau saya memejamkan mata saya, ya dapatlah saya melihat. Jadi sekitar tuh bisa menangkap energi gaib tuh bisa ya? Tapi jangan dites, nanti teman-teman panggil saya kan, Ki tolong. Iya. Nah, pokoknya serahkan kepada Allah dan ustaz-ustaz ruqyah yang ahli Iya. pada bidang itu. Rocky ini pengalaman mistis yang paling seram lah, yang pernah Rocky lihat atau alami itu apa? Coba bisa Itu diceritakan. pernah di Gunung Tujuh. Saya kan cukup mendalami ilmu ritual ya Bang, Oh, iya, tapi ritual. tidak bisa Tidak dipublikasikan. tidak boleh dipublikasikan. Jadi teman saya ini takabur atau ceroboh dalam berbicara. Ceroboh. Dia menunjuk ke arah Gunung Tujuh. Oh, gunung ini. Gunung ini kecil. Kalau didaki dengan satu kali daki, maka sampai di puncak. Jadi suatu malam seperti ada kaki teman saya tuh Bang, Ya. seperti dikunci atau tidak Ya, bisa kaku, bergerak, kaku ya. kaku. Dan kami bilang itu kan kalau di atas gunung ya biasa. Biasa. Jadi kena dingin atau bagaimana kan. Jadi saya sholat maghrib. Jadi sholat maghrib dia pakai pisau Ya. mau bunuh saya dalam keadaan sholat. Itu di posisi sadar apa enggak tuh? Saya sholat, Oh. tapi orangnya nggak sadar. Maka Oh. dihalang oleh teman saya yang berempat Iya. nih. Pas dihalang, mental semua. Mental, jadi saya sholatnya saya putuskan dan saya obati. Sempat Pernah ngalamin kayak gitu ya? teman saya tuh mau dilempar ke danau tuh, saking takut untuk mengobati tadi. Karena saya juga melihat dari tenda itu seperti ada harimau dan kakek-kakek besar Bang. Jadi Rocky ngelihat tuh. Nah, ngelihat, Iya. ngelihat. Orang tuh juga melihat. Dan kalau cerita yang menarik lagi di kamar saya itu tempat saya tidak mau tunjukkan wanita atau laki-laki karena orang Kerinci atau Sungai Penuh pasti sudah tahu. Tapi salah satu orang yang meninggal di salah satu air Angin Semurup itu kamarnya di kamar saya. Di kamar yang ditungguin Rocky sekarang Iya. nih. Di kamar yang ditunggu saya. Jadi setiap kalau dia menampakkan diri ya seperti bisikan. Saya mulai gemetar kalau ceritanya. Saya mulai gemetar karena seseorang yang masuk dalam air hangat itu teman ibu saya. Teman ibu saya karena ada salah satu permasalahan keluarga, dia memutuskan untuk bunuh diri tadi. Nah, kan abang tanyakan masalah gentayangan tadi. Kalau menurut saya, ya untuk gentayangan kalau menurut agama ya tidak ada. Tidak Ini ada. kalau menurut versi indigo saya sendiri lah, Iya, Bang. iya. Itu saya cukup berteman dengan salah satu makhluk. Tapi saya sangat takut dengan yang namanya kuntilanak, Bang. Kalau abang bilang kalau penelusuran ki kuntilanak, saya takut. Jadi yang lain-lain enggak? Yang lain enggak. Oh, kayak pocong, kayak enggak. gombel atau Enggak. genderuwo enggak ya? Kalau pocong itu dulu saya mempunyai dilatih oleh papa saya, paman saya pada umur sekitaran umur 9 tahun. Itu saya ditinggalkan di salah satu kuburan yang baru, Ya. pakai lilin. Nah, itu wajib dulu tuh untuk melatih mental tadi. Iya, Tapi ya kan ritual ya. Ritual tadi, Iya, iya, ritual. Tapi ritualnya nanti teman-teman di rumah salah paham memang. Iya. Ini ritualnya ilmu hitam, enggak cuma untuk melatih mental aja. Kita pun melakukan penelusuran bukan semata-mata bukan kita menomorsatukan penampakan. Iya, betul. Kita ingin melatih nyali kita, Iya, tetap menantang rasa Rasa takut. takut tetap ada. Saya pernah dicek sama Bang Redo, Ki, ayo collab. Saya bilang kan, Bang, kalau sendiri saya nggak berani. Karena Bang Redo ini seperti Ki pernah lewu lah. Kejar kan, mengejar. Kalau saya tidak. Kalau duduk, saya berdiri aja di sana.
Kalau Baredo ini pokok saksikan terus channel Baredo ini. Jadi teman-teman, kalau di gunung ya, kalau di gunung itu kalau kita masuk hutan tuh jaga omongan ya. Iya. Pasti yang paling penting jaga omongan. Khusus orang Kerinci Nah, lah. terkhusus bukan hanya orang Kerinci aja ya, setiap Setiap gunung yang mau didaki, iya, janganlah coba-coba remeh-remehkan lah. jangan. Istilahnya. Kita Omongan harus sopan. ya sopan. Karena gini ya, bukan dari makhluk halus yang jelakain kita, dari alam, Iya dari alam. dari pepohonan, dari Iya betul. sekitar kan gitu. Rocky sejak kapan bisa ngeliat gitu? Kalau sejak kapan? Sejak umur, tadi saya bilang umur 9 tahun atau 7 tahun tadi. Nah, Pokoknya masih kecil, bisa dicek buka aja di YouTube Arsik dan Kerinci yang pakai baju oranye, kecil orangnya itu saya. nah, coba dilihat. Nah, coba dilihat kalau penasaran dengan saya. Jadi umur 7 tahun udah ini ya, Udah. Dulu tuh udah bisa ngeliat ya. ya betul. Dulu saya pernah melakukan ritual di salah satu danau Lingkat, Bang. Danau Lingkat. Jadi coba ceritakan. Nah, jadi di Danau Lingkat itu bukan saya yang melakukan, tapi saya ikut serta melakukan ritual di sana. Orang tua saya, terus ibu saya kan masuk di dalam danau seperti tingkat, Bang. Itu yang saya heran sampai sekarang, danau kok bisa ada tangga Di dalam danau iya. ya. Mungkin itulah istilah orang bilang danau lingkar atau bagaimana kan. Iya. Semakin maju semakin seperti tangga. Iya. Jadi kalau pengalaman mistis, ibu saya pernah, kalau namanya orang Kerinci itu dikundo namanya. Saya nggak ngerti. Nah, dikundo tuh ibaratnya tuh masuk di alam gaib tadi. Iya. Selama 1 minggu orang tua saya tidak pernah makan yang namanya makan nasi seperti kita. Makannya ayam mentah. Jadi 1 minggu di alam gaib dengan 1 minggu di ini sama? Enggak. Enggak. Mama saya bilang, saya sebentar ya. Oh, jadi di alam gaib tuh rasa-rasanya sebentar. Sebentar ya. Setelah bangun, dokter yang kami pergi untuk melihat situasi orang tua saya sanggup heran kan. Dicek sakitnya tidak ada, kok koma. Jadi dipanggillah salah satu ketua adat yang bisa untuk mengobati itu. Dia bilang ini dipanggil oleh leluhur tadi. Ya, kalau orang Kerinci itu, abang kan tahu kan orang Kerinci sangat anu dengan itu. Ya, kalau mau tahu sejarah tempat-tempat angker atau tempat-tempat yang bersejarah ini, lihat channelnya Rocky Project Channel ya. Iya. Di sana dia nggak cuma ya menampilkan yang seram-seram aja, cuman menceritakan sejarahnya pun ada ya. Iya. Makhluk itu masuk ke dalam tubuh Rocky pernah nggak? Pernah. Jadi gimana reaksi Rocky itu pas saat itu? Tapi karena kalau saya bilang tuh talang tubuh, saya juga punya talang tubuh. Oke. Ini penjaga diri lah ya. Jadi kalau ketemu sama energi yang kita punya itu gimana? Bertentangan nggak? Bertentangan, Bang. Sangat bertentangan sekali. Kalau Bang lihat video saya kan, saya sering muntah, pucat, itu kan bergeserkan energi tadi, Bang. Iya. Yang luar biasa. Tapi kalau saya tidak sanggup, saya lari. Saya memilih untuk, bukan karena saya takut kepada jin, tidak, tapi saya lari tadi, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Mungkin sebenarnya bisa untuk disempurnakan kembali kan. Tapi saya mau hidup seperti manusia biasa aja lama kan. Oke, jadi gitu teman-teman. Ini mungkin cerita kita ini agak ini ya. Baru pertama kali saya cerita ini di teman-teman, Bang. Iya. Cuman di tempat abang. Agak kita juga takut nanti ada yang salah paham kan. Nah, makanya nonton sampai selesai. Ya, jangan di-skip nanti salah paham. Jangan di-skip. Nanti salah paham kalian. Ini di rumah ini kan banyak teman-teman yang ke rumah nih main di sini kan bilang ada sosok lah, ada sosok di pohon, ada pohon mangga juga. Dari pandangan Rocky ini, gimana aura di rumah ini? Kalau aura di rumah abang ini cukup. Gimana coba cukup Dapat dirasakan. Ya ini serius ya, ini coba Cukup dapat dirasakan. Saya cukup dapat merasakan aura-aura di sini. Ya. Di mana aja tuh? Contohnya di sini dan di ruang kedua. Ruang kedua yang mana? Di sini. Di kamar sebelah ini. Iya, dan di ujung sana. Itu ada. Saya dapat merasakan tadi. Saya kan sholat tadi, Bang. Ya, sholat. Saya sendiri kan. Memang saya sengaja tinggalkan amar. Saya orangnya seperti itu, Bang. Bukan saya menantang, tidak, tapi saya ingin coba-cobalah rasakan dikit. Tapi saya dapat merasakan
Tapi yang dekat sekali dengan saya yang dapat saya ambil itu adalah yang seperti abang ceritakan tadi. Ya, yang mana? Sosok wanita. Hmm? Yang sosok wanita itu tadi sempat saya tidak bisa melihat. Tapi dapat menebak aja. Ini istilahnya menebak aja. Di kaca tadi dia sempat Ngintip? Sempat tidak mengulaikan rambut. Di kaca yang mana nih? Di luar tuh. Oh, oke. Mengulaikan rambut. Cewek ya? Ya. Apa tuh sosoknya, kuntilanak atau gimana tuh? Jangan kuntilanak. Jangan kuntilanak. Jangan kuntilanak. Oke. Di video yang kapan tuh ya video itu? Udah lama lah. Nah. Saya juga pernah ngundang anak-anak yang bisa kayak gitu, indigo kayak Rocky ini kan. Itu malahan dia ngelihat di kaca ini. Pas kami lagi syuting, itu dia ngelihat ada mata merah. Pertama melintas. Yang kedua melintas lagi. Yang ketiga dia berhenti di sini. Ngelihat ke kita. Iya, betul. Di rumah ini memang ini ya. Ya, tapi karena abang cukup lama tinggal di sini. Ya udah cukup lama. Nah, jadi lah. Kalau orang yang baru tinggal di sini, maka dia pasti menampakkan diri. Cuma selama saya tinggal di kamar ini, nggak pernah dia ganggu. Alhamdulillah. Nggak pernah dia ganggu. Cuma kalau suara-suara ada. Sini kayak anak kecil melintas, memang ada. Suara orang nangis pernah juga di samping. Suara orang nangis, Bang. Nah, di samping sini pernah. Itu bagaimana abang mengambil sikap terhadap yang abang dengar dan abang lihat tadi? Nggak peduli. Nggak peduli. Cuma ada, ya bisa dibilang indigo juga kan. Teman saya banyak yang indigo teman saya. Itu dia ngerasain atau mendengar dari jarak jauh. Itu yang anehnya. Ketika saya mendengar suara orang nangis di samping kiri, itu saya nggak peduli. Pertamanya saya nggak peduli. Terus dia ngechat kan. Mainlah ke sini, main ke rumah dia kan. Itu kayaknya ada suara-suara orang nangis di samping. Baru saya ini terfokus ke sebelah kiri, masih ada suaranya itu. Iya. Terus saya suruh jemput. Takut kan? Iya. Namanya manusia kan, manusia memang ada rasa takut. Mungkin kalau dari cerita yang saya dengar dari tadi, ibadah rajin. Ya. Alhamdulillah ya. Karena kita nggak tahu ilmu itu datangnya dari mana kan? Iya. Apa dari jin? Apa dari Allah langsung kan? Iya. Kita nggak tahu. Kita cukup mensyukuri aja, berbuat baik. Tergantung sama niat sebenarnya. Jadi gitu Ki. Jadi gitulah kira-kira kan. Mungkin lain kali kita bisa collab atau melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang angker lah. Iya. Nah, karena saya ini juga masih penasaran. Kalau dibilang bisa ngelihat, saya nggak bisa ngelihat gitu. Serius Bang? Nggak bisa ngelihat saya. Nah ini bohong nih. Kita ini bohong nih. Ini bohong nih. Gitu. Abang bisa lihat Bang? Enggak. Ya bohong lagi Baredo nih. Nggak bisa. Ini nih serius. Oke. Collab lah kita kan nanti kapan-kapan kalau ada waktu kan. Oke. Mungkin itu aja teman-teman. Ini terima kasih Rocky. Terima kasih ya Bang Redo sudah mengundang kami di sini dan memberi saran yang terbaik untuk Rocky Project ini Bang. Oke, mungkin perkenalkan channelnya biar teman-teman yang nonton video ini subscribe. Oke, teman-teman di rumah, jangan lupa saksikan channel Bang Redo dan jangan lupa lihat juga lah channel saya sedikit. Jangan lupa subscribe apa Rocky Project Channel. Oke. Mungkin itu aja ya. Itu aja. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menonton video ini sampai selesai. Mungkin kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Ki ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.